Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang rasa khawatir. Kak Mika, kenapa hari-hari ini aku menjadi khawatir? Khawatir itu berbahaya tidak sih bagi fisik kita, bagi psikologis kita? Dan apakah khawatir itu masuk dalam kategori normal? Kapan khawatir itu dikatakan menjadi tidak normal? Yuk kita bahas dan kita saksikan videonya dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di episode yang baru. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan, semangat yang baru buat teman-teman yang lagi beraktivitas di rumah atau yang berada dimanapun yang sedang beraktivitas. Teman-teman, di topik kita kali ini kita akan membahas tentang bahaya khawatir yang berkepanjangan. Jadi ketika kita merasakan rasa khawatir yang amat sangat dalam berkecamuk di dalam diri kita, muncul banyak rasa khawatir dan tidak jarang rasa khawatir itu juga mengganggu dalam kehidupan kita, maka penting untuk kita mengetahui bagaimana rasa khawatir itu mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Izinkan teman-teman saya juga membuat beberapa coretan dan semoga coretan ini bisa menjadi insight yang baru untuk teman-teman sehingga ketika rasa khawatir datang, apa yang harus kulakukan sehingga saya tidak perlu sampai di bahaya khawatir, apalagi khawatir itu berkepanjangan. Yuk kita langsung saja mulai. Saya menggambarkan di sini teman-teman bahwa khawatir itu yang muncul di dalam diri kita. Saya mencatat ada stimulus yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita di masa depan. Jadi ketika kita muncul rasa khawatir, Kak Mika, kenapa saya rasa khawatirnya bisa muncul? Kenapa khawatir itu bisa muncul? Karena ada stimulasi. Stimulasi itu berarti di luar alam berpikir kita ya teman-teman ya. Di luar kognitif kita. Ada stimulus yang masuk ke dalam kita yang tidak sesuai dengan harapan kita di masa depan. Kita bisa mengkhawatirkan sesuatu. Misalkan mengkhawatirkan, nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana ya? Aku dengar-dengar berita seperti ini, muncul rasa khawatir. Sehingga rasa khawatir ini bisa ke-trigger karena ada stimulus yang masuk ke dalam pikiran kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Khawatir ini normal nggak Kak Mika? Normal, karena khawatir adalah sistem alarm di dalam cara berpikir kita, di dalam sistem kognitif kita, bahwa ketika kita muncul rasa khawatir, sistem alarm itu adalah bentuk pertahanan diri, bahwa pertahanan itu mengatakan di dalam diri kita bahwa ayo, kita mesti hati-hati, kita mesti was-was, kita mesti persiapkan sesuatu, kita mesti lakukan sesuatu. Sehingga ini adalah sistem alarm di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Menjadi tidak normal ketika khawatir ini sifatnya berkepanjangan, teman-teman. Jadi khawatirnya itu terjadi dan terbawa terus-menerus secara interval, berkepanjangan dan mempengaruhi kondisi fisik kita, kondisi fisiologis kita, kondisi psikologis kita. Apa maksudnya berkepanjangan Kak Mika? Misalkan kita khawatir pada sesuatu hari ini kita khawatir pada A, besoknya khawatir itu masih dipikirkan lagi. Besoknya khawatir itu dipikirkan lagi, besoknya dipikirkan kembali hingga sampai 1 bulan. Dan rasa khawatir itu tetap ada. Atau sebaliknya, bisa dalam bentuk yang berbeda teman-teman. Khawatir A dipikirkan, besoknya khawatirnya berubah menjadi khawatir B. Tapi dipikirkan juga, besoknya khawatir C dipikirkan juga. Khawatir A tidak selesai, khawatir B tidak selesai, sehingga ini menumpuk menjadi satu rasa kekhawatiran yang besar di khawatir C, sehingga dia itu menjadi akumulasi. Lihat, khawatir itu normal sebagai bentuk alarm dalam tubuh kita bahwa kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak kita harapkan di masa depan. Tapi menjadi tidak normal, menjadi mengganggu dalam kehidupan kita ketika rasa khawatir itu berkepanjangan. Jadi rasa khawatir yang berkepanjangan akan mengganggu dan membahayakan diri kita. Apa bahayanya Kak Mika? Bahayanya saya mencatat teman-teman. Bahaya fisiologis yang bisa terjadi. Kenapa rasa khawatir ini bisa berpengaruh pada fisik kita? Karena dia memberikan sinyal untuk melemahkan sistem pertahanan diri kita. Jadi ketika teman-teman mengalami rasa khawatir itu, teman-teman akan masuk dalam kondisi stres. Nah, stres ini akan menstimulasi, memberikan sinyal stimulasi di dalam fisik kita yang pada akhirnya melemahkan sistem pertahanan diri kita. Kita bisa jadi sakit, kita gangguan pencernaan, kita juga bisa menjadi pola makannya terganggu.
Dan tidak hanya fisiologis atau fisik, tapi juga bahaya pada psikologis. Bahaya psikologisnya apa? Ketika psikologis terjadi, ketika kita muncul rasa khawatir dan itu menyerang kepada psikologis kita atau psikis kita, maka kita dipaksa berpikir ekstra, berfokus ke satu titik. Jadi kita berpikir terus-menerus pada kekhawatiran yang kita takuti saat itu, dan kita dipaksa ekstra berpikir saat itu. Itu membuat kita masuk dalam kondisi stres, dan itu berbahaya secara psikologis juga. Jadi apa tipsnya Kak Mika supaya rasa khawatir ini tidak berkepanjangan dan kita bisa mengatasinya dan tidak menjadi stres? Saya mencatat teman-teman ada 2, dan teman-teman boleh nanti mencatat sambil kita belajar bareng-bareng ya. Kedua hal tersebut adalah problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus coping itu maksudnya adalah fokus kepada titik masalahnya. Jadi teman-teman ketika rasa khawatir itu muncul, ketika rasa khawatir itu timbul, teman-teman boleh lakukan, saya mencatat ada 4. Langkah pertama adalah segera identifikasi apa yang membuat kita khawatir. Teman-teman kalau rasa khawatirnya muncul, langsung cepat-cepat, apa ya yang bikin aku khawatir? Oh, yang bikin aku khawatir faktor A, faktor B, faktor C, dan faktor A dan faktor B, faktor C ini membuat saya khawatir sehingga saya tidak bisa merasa nyaman dalam satu kondisi tertentu sehingga muncul rasa khawatir itu. Segera identifikasi. Teman-teman boleh ambil kertas, teman-teman boleh bermain dengan mind map. Oh, ini saya khawatir begini, ini faktornya, dan ini faktornya. Langkah kedua adalah pecahkan masalahnya dengan alternatif solusi terbaik. Jadi pada saat teman-teman sudah mengidentifikasi, oh ini faktor yang membuat saya khawatir, ini faktor kedua, ini faktor ketiga, kira-kira apa yang bisa saya lakukan yang membuat saya tidak merasa khawatir kembali? Nah, ini kuncinya adalah berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengalaman yang teman-teman sudah lakukan dan teman-teman berhasil di titik itu. Dan ini juga bisa didapatkan dari pengalaman orang lain atau best practice orang lain yang teman-teman bisa ambil sehingga faktor-faktor rasa khawatir ini bisa tertangani dengan baik. Ketika kita memecahkan masalah dan menentukan alternatif solusi, belum tentu itu berhasil. Jadi teman-teman, wah pasti ini berhasil, belum tentu. Sehingga teman-teman ciptakan alternatif. Alternatif itu bicara bukan hanya satu teman-teman. Berarti ada solusi A, solusi B, dan solusi C untuk menyelesaikan identifikasi masalah yang ada di sebelah kiri ini tadi. Langkah ketiga adalah susun rencana dan eksekusi. Ini yang paling penting. Kak Mika, aku udah identifikasi. Kak Mika, aku udah pecahkan masalahnya. Kemudian ya sudah, saya pikirkan saja, saya bawa tidur, besoknya melakukan aktivitas seperti biasanya. No, tidak sampai di situ teman-teman. Teman-teman harus segera susun. Teman-teman buat timetable-nya, teman-teman buat planning-nya. Oke, yang perlu saya lakukan sesuai dengan alternatif solusi A adalah saya menghubungi A, saya menghubungi B, saya belajar A, saya belajar B, saya mempersiapkan resources A, saya mempersiapkan resources B. Sehingga semuanya teman-teman rencanakan dalam waktu, susun, dan jangan lupa eksekusi. Ingat yang saya katakan tadi di awal, belum tentu berhasil, maka ada tahap yang disebut dengan evaluasi. Gak apa-apa teman-teman, ketika solusi yang kita lakukan tidak berhasil, evaluasi lagi, susun rencana lagi, dan eksekusi kembali. Itu langkah ketiga. Dan langkah keempat untuk problem focus coping adalah bangun positive support group untuk dukungan yang diperlukan menghadapi rasa khawatir itu sendiri. Ini yang paling penting teman-teman. Ketika teman-teman menghadapi rasa khawatir, teman-teman menjadi muncul rasa takut yang begitu dominan. Sehingga rasa dominan ini membutuhkan dukungan dari luar, di mana energi kita pada saat itu terkuras ya teman-teman. Kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa nggak berdaya, kita merasa sendiri, kita merasa khawatir itu sendiri. Maka bentuklah positive support group, miliki positive support group. Orang-orang yang bisa menguatkan kita, orang-orang yang bisa membangun kita, orang-orang yang bisa meyakinkan kita untuk melakukan setiap rencana kita. Ingat, positive support group adalah semangat, motivasi, bahan baku, bahan bakar untuk kita bisa mampu mewujudkan dan mengimplementasikan solusi supaya kita nggak khawatir lagi. Itu problem focus coping teman-teman. Dan emotional focus coping ini alternatif yang terakhir. Emotional focus coping itu maksudnya teman-teman menyelesaikan rasa khawatir itu dengan tetap menjaga emosi kita. Ingat, problem focus coping itu fokus kepada masalah, emotional focus coping fokus kepada emosinya. Ini harus jalan beriringan ya teman-teman. Nggak bisa satu-satu, harus berjalan bersamaan.
Apa emotional focus copingnya? Saya mencatat 2 saja. Yang pertama adalah berdoa. Apa maksudnya berdoa, Kak Mika? Apapun keyakinan kita, saya percaya itu mengajarkan sesuatu yang baik, maka bangun hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Berdoa, sampaikan, ceritakan, dan itu membuat kondisi kita menjadi lebih tenang. Tidak hanya tenang, akan muncul harapan-harapan baru di dalam diri kita, karena kita percaya dalam keyakinan kita bahwa kita akan menemukan jawabannya, bahwa kita tidak menjadi khawatir, bahwa kita tidak menjadi takut lagi. Dan yang kedua, teman-teman, di emotional focus coping adalah stress release. Di stress release ini teman-teman bisa menulis, teman-teman bisa mengatur sistem pernafasan, dan teman-teman bisa olahraga ringan. Teman-teman juga bisa jalan-jalan. Tentunya selama masa pandemi ini teman-teman harus mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Yang prinsipnya di stress release ini teman-teman harus menyampaikan, mengalirkan semua sumber tekanan itu kepada hal yang positif, hal yang teman-teman sukai, dan hal yang bisa membangun semangat teman-teman seketika secara emosional, secara emosi. Nah, ini yang menjadi kunci untuk kita fokus pada emotional focus coping. Nah, teman-teman, itu aja. Jadi, rasa khawatir akan muncul di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan bisa jadi dia akan muncul seketika atau muncul di sekitar ketika kita mengarungi perjalanan hidup kita. Teman-teman jangan takut, jangan khawatir ya. Ketika muncul rasa khawatir itu normal, tapi menjadi tidak normal ketika berkepanjangan. Gimana supaya tidak berkepanjangan? Teman-teman langsung selesaikan problem focus coping. Jangan tunda-tunda. Jangan tunggu waktu putar lama, besoknya lagi. Langsung pikirkan, identifikasi, pecahkan masalahnya, ciptakan alternatif solusinya, dan bangun positif support grupnya. Sembari mengerjakan ini, fokus kepada emosionalnya. Berdoa, dan stress release. Menulis, melukis, mendengarkan musik, berolahraga ringan, apapun yang teman-teman bisa lakukan untuk meningkatkan emosi kita kembali fit dan kembali nyaman lagi. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat tentang bahaya khawatir berkepanjangan. Jadi teman-teman jangan sampai khawatir ya, tetap jaga diri kita, tetap nyaman, tetap fit. Kalaupun khawatir, segera selesaikan. Ingat, ini masih masa pandemi, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan jaga pikiran kita supaya kita tetap menjadi sehat sepanjang perjalanan kita. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. See you guys!